Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Warahmatullahi wabarakatuh. ya, kembali lagi Assalamualaikum dengan warahmatullahi mata kuliah penulisan karya ilmiah. Sekarang sudah memasuki pertemuan ke-10 yaitu tentang tahapan penulisan makalah dan laporan penelitian. Nah, di sini fokusnya kita tentang penulisan makalah. Makalah kan beda dengan artikel skripsi, kemudian juga tentang bagaimana cara menulis laporan penelitian. Makalah dan laporan penelitian ini termasuk ke dalam kategori artikel ilmiah, karena kan nggak selamanya kita bahas yang skripsi atau apa kan. Kali ini membahas tentang makalah sama laporan penelitian. Oke, lanjut. Nah, sini dijelaskan dulu perbedaan makalah dan artikel. Yang pertama, makalah memiliki sistematika yang lebih formal. Jika paper lebih fleksibel, paper dibuat jadi 2 kolom. Kalau maksudnya ini makalah ini dia lebih formal, lebih ke saintifik atau keilmuan, sementara kalau paper itu dia membahas bisa lebih ke poin-poinnya aja, ke permasalahannya. Ini contoh yang gambar hijau ini kan paper yang dibagi 2 kolom. Paper tuh hampir sama kayak jurnal lah, namanya paper. Kemudian kalau makalah ini dia kayak berbentuk laporan ataupun ya lebih ada kayak ada sampulnya nanti, lebih banyak isinya dibandingkan paper atau artikel. Kemudian pembahasan di paper itu lebih singkat ya, karena dia tentang poin-poinnya aja atau tentang permasalahan tertentu. Kemudian jika makalah ditulis berdasarkan pada topik atau permasalahan tertentu, maka penulisan paper hanya membahas masalah tertentu. Di sini maksudnya kan kalau makalah itu ditulis berdasarkan pada topik. Nah, dia misalkan topiknya terumbu karang, dia ambil terumbu karang secara luas. Tapi kalau yang paper itu, misalkan ambil terumbu karang, dia ambil mungkin tutupan karangnya atau hewan yang merusak karang atau sumber yang merusak karang lah. Jadi dia lebih spesifik kalau paper atau artikel. Kalau makalah dia lebih luas. Kemudian di mana pembahasan tersebut difokuskan pada analisis masalahnya saja. Kalau paper itu di analisis masalahnya saja. Mungkin kalian nanti kalau pernah buat, kalau makalah itu kan waktu praktikum waktu PKL ya, PKL jadi lebih banyak kan. Kalau paper itu nanti kalau kalian disuruh buat jurnal dia lebih sedikit jumlahnya kan. Kemudian di sini ini yang keempatnya adalah jika penulisan makalah memiliki sistematika penulisan yang berbeda-beda sesuai dengan cara dan gaya penulisnya masing-masing. Nah, di sini maksudnya kalau makalah atau kayak laporan kalian kan, laporan PKL atau laporan praktikum dijadikan makalah, di situ isinya tuh tergantung keilmuan kalian. Oh, kalian cara tulisnya bawa bahasa pendahuluannya kayak gini, bahasa narasi tujuan pustaka atau narasi deskripsinya kayak gini. Jadi kalau yang di tadi apa tuh yang di artikel atau paper dia harus menyesuaikan dengan sasaran publikasinya. Kalau misalkan kita mau publis di jurnal mana misalkan, ada dia teknik-teknik penulisannya, dia harus dimulai dengan ini, harus ada bahas ini, harus bahas itu. Jadi kita yang menyesuaikan kepada tujuan si artikel, kita menyesuaikan kemana kita masukin artikel atau paper. Tapi kalau makalah nggak ada, bukan terserah tempat di mana kita masukin, tapi lebih kepada gaya kita menulisnya, mau kayak mana cara tulis, ya seperti itulah cara penulisannya. Contohnya kalau paper di sini kan, misalkan kalian buat makalah apa ya, laporan PKL atau laporan praktikum kan bebas kalian buatnya seperti apa. Tapi kalau kalian masukin jurnal, di FP kan ada 4 prodi, di 4 prodi itu ada masing-masing jurnal, dia beda-beda cara format penulisannya. Jadi kalau masukin jurnal di aquaculture gini cara tulisnya, masukin jurnal di kelautan begini, kalau di SDA beda lagi. Itu maksudnya tadi gaya penulisan yang khas. Nah, ini kalau paper gini, dia ada penerimaan paper, gimana ada ikuti ketentuan di sini, ada cara penulisannya lagi, harus kayak gini, harus kayak gitu kan. Dia ada panduannya, tapi kalau makalah tuh bebas. Kemudian tahapan penulisan makalah yaitu ada pertama tahap persiapan. Tahap persiapan itu yang pertama pemilihan topik, kemudian perumusan tujuan, identifikasi pembaca, tentukan batasan isi materi, dan tentukan judul makalah. Di sini kan topik dan judul makalah ini maksudnya dia berbeda. Yang kalau kita pikir kalau topik itu judul kan, tapi judul makalahnya bersama kayak topik beda. Misalkan topik itu kita seputaran mangrove atau seputaran terumbu karang, judulnya berbeda. Misalkan kalau mangrove kan keanekaragaman mangrove, kalau karang juga waktu faktor yang menyebabkan kerusakan terumbu karang. Jadi pertama dia tuh ambil yang garis besarnya aja dulu, garis besar topiknya kalian mau apa. Nah, udah ambil topik, nggak usah jadi judul dulu, masih aku mau sekitaran
pembesaran ikan. Kemudian tujuannya mau ngapain? Oh, kita melihat faktor yang mempengaruhi pembesaran ikan atau faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup ikan. Kemudian identifikasi pembaca. Kalau pembaca ini kan sasaran kita siapa? Kalau anak sekolah mungkin materinya nggak terlalu tinggi ataupun dibahas terlalu dalam. Kalau tujuannya mahasiswa, baru kita buat lebih dalam lagi. Kalau tujuannya umum, kita bahas lebih bagus lagi, ataupun tujuannya untuk promosi, kita bahas yang bagian promonya aja. Kemudian bukan promo dagang ya, promo tentang penelitian kita yang dijadikan makalah. Kemudian tentukan batasan isi materi. Jadi materi kalian itu supaya tidak melebar-lebar kemana-mana ataupun terlalu banyak yang kalian bahas itu semua ada di makalah kalian, kalian buat batasan. Oh, makalah saya batasannya cuma sampai sini, ini, dan ini. Tidak semua dibahas. Jadi cukup yang bagian-bagian tertentu aja. Itu tidak masalah, malah lebih bagus. Jangan kalian pikir, oh aku masukin tinjauan inilah, masukin itu hampir tebal punya kalian, hampir tebal, tapi kalau analis tinjauan pustakanya tebal, pembahasan tebal, tapi metodenya dikit ya, sama aja kalian nambah-nambahin yang nggak perlu, karena dia yang dibahas itu yang seputaran metodenya ini ya di bab 2-nya yang mendukung metode itu kajiannya apa, kemudian yang bab 4-nya yang membahas dari metode itu apa aja. Jadi biarpun padat, maksudnya nggak tebal-tebal kali, tapi punya kalian itu makalahnya kayak terspesifikasi khusus gitu, khusus tentang ini, jadi tidak nyerempet kemana-mana. Nah, kemudian baru setelah menentukan batasan punya kalian, sama topik tadi udah sekitaran karang ke mangrove, tujuannya juga udah tahu ngapain, sasaran membacanya udah dapat, langsung batasannya saya ini apa-apa aja batasannya, baru bisa cari judulnya. Oh, berarti judulnya sekitaran ini. Jadi judul tuh nggak mesti yang pertama, dia bisa yang terakhir. Kemudian lanjutan tahapannya, kumpulkan literatur yang bahan pendukung yang terpercaya. Maksudnya sini kalian kumpulkan literatur itu dari sumber-sumber resmi, misalkan buku, jurnal atau apa. Jurnal kan nanti ada jurnalnya, kalian ada, saya nanti bisa minta link sama saya, nanti bisa kalian search apa itu tentang kalian kan, tentang sebaran ikan ataupun pemanfaatan apa. Jadi kalian cari nanti di situ di jurnal tuh, nanti kalian buka kata kuncinya, nanti pas muncul judul-judulnya kalian download aja dengan mudah tuh, gratis. Kalian bisa dapat metode-metode yang baru. Kemudian di sini kan dibilang terpercaya. Terpercaya tuh maksudnya ya kalau jurnal kan terpercaya, buku terpercaya. Yang jangan tuh dari blogspot atau dari mana lagi ya. Dari kayak postingan-postingan seseorang lah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau buku itu sudah ada review editor, ataupun jurnal juga sudah ada review para ahli, jadi dia lebih valid lah. Kemudian lakukan wawancara narasumber jika perlu. Nah, ini kalau yang saya bilang tadi, buku dari internet, dari jurnal, itu kan tidak wawancara langsung, tapi kalau emang lebih valid bisa wawancara narasumber, bisa jadi ya pelaku usaha perikanan di situ, ataupun nelayannya, ataupun yang masyarakat yang menjaga daerah konservasi itu. Jadi dapat info yang lebih akurat, lebih valid. Cuman ada juga teknik-teknik penentuan responden nanti, jangan sampai kita responden di situ ada 300, kalian cuma ambil sampel 5 orang, itu tidak valid. Biasanya 10%. Kalau responden 300 ya yang minimal kalian wawancara itu 30, baru dia valid. Kemudian buat ringkasan kecil dari bahan materi yang terkumpul. Nah, kalian udah banyak nih ngumpul materi, banyak kali. Nah, kalian tuh setelah yang kalian kumpul tuh kalian ringkas yang penting-penting aja. Kalian pisahin sekali lagi, jangan langsung paste semua. Biasanya saya kalau ambil literatur di jurnal tuh ambil yang penting-penting dulu, disortir, dikelompokkan. Oh, ini bagian metode, ini bagian tinjauan pustakanya, ini bagian apa. Nanti seleksi sekali lagi sampai dikit dan sampai yang penting-penting aja. Tapi yang lama tuh masih disimpan. Nanti kalau butuh tinggal ambil kan. Kemudian catat kutipan dan kata sulit. Nah, misalkan di sini kan ada kutipan siapa ya? Kutipan si Odum atau kutipan siapa nama peneliti. Kalian catat, itu dicatat terus dapusnya. Segera copy dapus, simpan di mana gitu, nanti kalau kalian jadi pakai tinggal kalian tempel dapusnya. Dapusnya ada. Kemudian kata sulit. Kalau di makalah ini saya sekarang membuat kuis ya, cuma lupa saya siapa yang udah kuis belum. Apa sih contoh kata sulit? Bukan apa sih? Kata sulit ini kalau di makalah apa namanya? Nama Inggrisnya gitu. Biasanya ada di makalah-makalah tuh. Nah, satu kata aja sih jawabannya. Nanti kalian cari ya di ujung apa pas saya ngabsen, nanti jawab aja atau kita balik lagi sini nanti. Kemudian tahap penulisan draft. Tahap penulisan draft itu
buat tulisan kasar ke dalam setiap susunan makalah. Kemudian lakukan perumusan masalah dan kesimpulan. Maksudnya nih, tulisan kasar itu ya masih yang tadi kan ada yang kalian tulis tuh masih tulis yang kayak biasa, pakai kata-kata kalian sendiri, campur-campur juga dengan literatur yang kayak kalian ambil tuh masih kayak paste, masih menulis kasar, baru nanti dibaca ulang. Baca ulang di mana yang nggak perlu dibuang, habis itu bagian mana yang diambil ataupun bagian yang bagusnya yang mana ya? Oh, yang ini. Lalu kita sambung kalimatnya. Lebih bagus supaya kalimatnya disambung menggunakan seperti ini kata sambungnya. Oh, menggunakan itu maksudnya kalian nanti bakal pelajari sendiri kata-kata waktu kalian ambil dari daftar pustaka atau mana tuh pasti beda-beda nggak nyambung. Gimana caranya kalian bisa menyambungkan kata-kata yang kalian ambil dari jurnal atau buku yang berbeda. Nah kalau udah nyambung nanti baru nanti kalian apa namanya kalian buat edit-edit lagi untuk draft penulisan kalian. Kemudian tahapan revisi itu pemeriksaan ide apakah sesuai dengan topik tujuan yang apakah melewati batas pembahasan atau tidak. Nah maksudnya ide atau sudah sesuai topik, maksudnya ide kalian tadi apakah sudah sesuai dengan topik yang kalian buat. Misalnya kalian udah buat nulis nih acara sendiri atau ambil dari daftar pustaka atau kajian pustaka lah atau sumber referensi, apakah sesuai dengan topik yang kalian buat. Kalau sudah sesuai itu baru bisa kalian masukkan, tapi kalau bukan jangan kalian masukkan atau melewati batas inilah, batas yang bukan penelitian kalian. Oh, bukan penelitian kalian, seperti saya bilang tadi, disisihkan aja, nggak mesti diambil, walaupun itu bagus, sangat bermanfaat lah maksudnya. Tapi ya pun sangat bermanfaat, kalau bukan dari bidang kita, bagusnya nggak usah dimasukin. Kita tetap yang fokus di punya kita aja. Kemudian, pembahasan apa yang kurang mendetail. Dilihat nanti kan misalnya kalian ada buat kerangka tuh, misalnya. Dari kalian baca punya kalian tuh, ada nggak yang kurang? Oh, kayaknya kita belum bahas tentang dampak yang timbulkan akibat kerusakan manusia nih, ataupun kita belum bahas tentang strategi pengolahannya nih. Nah, kalian baca-baca lagi, kalian lihat mana yang belum. Oh, udah dapat kan dari kerangka tuh, oh aku belum masukkan tentang poin ini, baru masukkan lagi. Nah, sering dilihat loh dari kerangkanya. Kemudian penyesuaian dengan kebutuhan dan kejelasan penjabaran untuk membaca. Nah, situ dilihat juga apakah nanti sudah ada poin-poin yang bisa didapatkan ilmu-ilmunya lah oleh pembaca. Oh, dari yang saya jelaskan ini ada kesimpulannya ataupun ada poin-poin pentingnya yang harus ditekankan atau diperjelas pada pembaca. Jadi situ kalian buat apa ya? Ibaratnya kalau kalian tulis itu di poin pentingnya itu di paragraf baru, habis itu juga ada keterangannya apa ataupun di awal kalimat. Jadi orang tuh mudah baca poin penting dari makalah kalian. Jangan sampai bagian pentingnya itu ada di tengah-tengah kalimat yang padat-padat itulah, dari padat kali itu yang pentingnya itu di tengah-tengah jadi nggak kelihatan. Mungkin kalian buat kalau nggak di awal, di akhir subbab baru biar nampak nanti poin pentingnya. Kemudian tambahkan reaksi dan masukan dari orang lain yang membaca. Nah, maksudnya kalau makalah ini, kalau reaksi orang lain ini bisa juga nanti apa ya, masukan orang lain ini masukan dari kalian selama berkonsul bikin makalah tuh, misalkan siapa ngasih tambahan ilmu kan, dari sudut apa, nanti dibuat beberapa akademisi memberikan masukan seperti kalian buat, mungkin ditambahkan harus ada pengolahan lanjutan atau apa, nanti harus ada apa, jadi bisa kalau makalah ini masih bisa masukan dari orang lain. Sementara kan kalau masukan orang lain ini kalau bukan berbentuk buku kan nggak bisa kalau PKL atau skripsi, tapi kalau yang di makalah ini mungkin masih bisa dia. Tapi harus diperjelas juga masukan orang lain ini dari mana, apakah dari bukan juga masukan dari bertanya biasa ya, masukan ini lebih kepada kegiatan ilmiah, misalkan lagi ada kuliah umum, webinar atau apa, itu bisa kalian tambahkan masukan dari omongan itu. Tapi kalau dia lagi berbicara lagi keadaan biasa atau di mana, tidak bisa, dia harus dalam kegiatan ilmiah. Kemudian tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan itu maksudnya perhatikan kembali aspek teknis seperti huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format keterangan. Di sini maksudnya diperhatikan lagi, kayak mana kalian tuh penulisannya udah ada SPO kan ya, subjeknya siapa, predikat, objek, atau keterangannya, nulisnya tuh tidak kadang-kadang bertele-tele, udah sebaiknya dimulai sekarang apa itu, jadi kayak ngulang-ngulang kalimat. Tapi kalau kalian buat yang bagus, dia mungkin kalimatnya sedikit tapi padat, jadi pembaca tidak kesan terputar-putar. Habis itu juga di sini jangan ada kayak apa ya,
kalimat-kalimat yang ambigu lah biasanya. Kemudian kalau di makalah ini boleh menggunakan metafora, irama atau kiasan untuk memberikan gaya tulisan Anda. Tapi kalau yang metafora contoh gini, Raja Siang keluar dari ufuk timur. Maksudnya Raja Siang itu matahari. Masih bisa dibuat kiasan-kiasan lah kalau makalah. Tapi kalau deskripsi tidak boleh buat metafora-metafora gini. Dia harus langsung apa ya? Langsung kata-kata bakunya, tidak boleh kata-kata kiasan seperti ini. Kalau makalah mungkin masih bisa. Nah, kemudian tahap publikasi, perhatikan cover, footer, dan header. Footer itu yang bagian bawah ya, header yang atasnya untuk cop tuh, jika perlu untuk disesuaikan dengan media publikasi yang kita tuju. Maksudnya di jurnal tertentu biasanya diminta atau makalah atau paper lah diminta ini headernya tuh isi kayak kop mereka ataupun ada header lah bilangnya. Ada di atasnya tuh ada tulisan yang kayak mereka mau. Nah, kalian perhatikan, kalian ikuti seperti yang mereka minta, misalkan di makalah itu kan. Kemudian konsultasikan dengan pembimbing atau orang ahli dalam bidang yang sama. Nah, makalah kalian ataupun paper tadi ya harus didiskusikan juga dengan orang-orang yang ahli, misalnya seperti dosen kalian atau pakar-pakarnya, apakah sudah betul punya saya ini itu kasih baca sebentar kan, apakah sudah layak atau nanti kalau sudah layak baru kalian publis atau apa. Jadi kan tidak bisa kok rentan tidak layak kalau yang mahasiswa karena masih baru pertama kan, mungkin ada penambah sedikit kan. Kemudian buat versi presentasi dari makalah dari Anda jika diperlukan. Nah, nanti kalian bisa mempresentasikan dulu pada siapa ya? Pada sama kolega atau sama teman bagaimana makalah kalian tuh kalau dipresentasikan. Kalau tadi kan berbentuk buku atau apa. Jadi kalian cobalah kalian jelaskan depan kawan, oh ada yang janggal, harusnya seperti ini ataupun harusnya seperti ini. Kadang kalau dibaca dengan tampil sendiri itu berbeda dia kesannya. Kalau dipresentasikan lebih jelas, oh maksud dia ini, maksud dia itu. Tapi kalau membaca kan kadang lama ya. Kemudian lanjut. Nah, sekarang kita masuki bab yang kedua yaitu tentang laporan penelitian. Laporan penelitian ini agak beda. Biasanya laporan penelitian ini untuk kalau mahasiswa mungkin dapat apa ya? Dapat ikut dana penelitian, kalau dosen juga dapat dana penelitian, tapi kalau atau ikut penelitian dosen, jadi mahasiswa itu bikin laporan sendiri. Contoh laporannya lah seperti ini, berbeda dengan skripsi ya. Laporan penelitian adalah tahap akhir proses penelitian di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah. Ya, laporan penelitian juga termasuk karya ilmiah, walaupun terkesan cuma laporan biasa kan. Dia mirip LPJ kayak kalian buat kegiatan, LPJ apa ya? Mirip kayak LPJ HMJ, tapi kan ini bukan seperti itulah, tapi ini kayak lebih ke laporan kegiatan. Kemudian yang pertama adalah laporan riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Ya, biasanya laporan itu dia ada tujuannya, nggak mungkin kalian penelitian, ada juga sih yang penelitian mandiri, tapi biasanya ada yang nyuruh, misalkan dari lembaga apa nyuruh penelitiannya, ataupun siapa nyuruh penelitiannya. Jadi kan di situ ditujukan kepada lembaga atau instansi tertentu. Dan kemudian yang kedua, laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau tugas kuliah seperti paper, skripsi, tesis, disertasi. Nah, di sini laporan ini bukan bagian dari paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini lebih kegiatan tambahan, misalkan kayak tugas, bikin ikut penelitian, atau mahasiswa ikut penelitian mandiri, penelitian dosen, bikin laporannya tapi masing-masing. Nah, itu maksudnya tadi apa namanya, laporan yang dari versi mahasiswanya. Dan kemudian ketiga, laporan riset yang ditulis untuk jurnal akademik. Nah, laporan kalian ini bisa juga dijadikan jurnal akademik itu, tapi harus mengikuti format yang ditentukan oleh jurnal yang kalian masuk. Jadi kan laporannya diubah dikit, nggak bisa laporan itu kalian langsung masukin ke jurnal. Harus diedit sedikit lah sesuai format yang ada di lembaga jurnal tersebut. Kemudian yang keempat, laporan riset yang tulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Nah, maksudnya laporan kalian tuh bisa juga nih dibuat seperti apa ya, tulisan di media seperti ini kan. Tapi ini tidak ada metodenya lagi, langsung permasalahan, hasil atau upaya. Ini bisa kalian ubah lagi dari laporan penelitian kalian dalam bentuk opini atau apa kan. Kemudian penjelasan masing-masing kerangka membuat laporan penelitian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul. Judul harus jelas dan mempresentasikan substansi laporan penelitian. Ya, judulnya harus menjelaskan apa isi laporan kalian lah. Harus bisa menggambarkan, dengan orang baca judul bisa tahu, oh laporan dia kurang lebih tentang inilah. Kemudian peneliti bisa membuat judul di akhir penulisan setelah hasil penelitian diketahui. Kalau ini mungkin belum banyak ya yang melakukan seperti ini ya. Biasanya
di mana-mana kita pasti membuat judul itu yang pertama. Sementara judul itu bisa yang diterakhir kali, seperti waktu saya S1 apa S2 ya. Pokoknya judul pas udah mau cetak skripsi atau tesis itu baru diganti judul lagi. Judulnya udah berkali-kali ganti. Jadi kan yang pertama kalau judulnya kurang pas itu ya nggak apa-apa. Jadi kan jarang biasanya orang buat judul sekali bisa sampai sidangnya agak jarang. Biasanya dia berganti-ganti, ada penambahan revisi dikit-dikit, baru nanti judulnya bisa dapat yang paling pas lah dengan hasil yang akhir. Karena kan nanti masih ada perubahan-perubahan lagi. Kemudian ada daftar isi, berisi daftar tiap bab dan subbab yang memandu pembaca menemukan pada halaman berapa konten tersebut ditulis. Nah, ini daftar isi udah paham lah. Kemudian kata pengantar berisi ulasan ringkas tentang topik penelitian. Seringkali kata pengantar juga dijadikan ruang peneliti untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi. Ya, kata pengantar ini kan pertama dia baris awal tuh menjelaskan ringkasan penelitian dia kayak mana. Yang berikutnya dia bisa ucapan terima kasih kepada mungkin orang tua, kepada teman, kepada yang membiayai penelitian, atau kepada uh, pekerja di unit instansi. Biasanya kurang lebih seperti itu. Kemudian abstrak, yaitu ulasan yang sangat ringkas yang berisi informasi tentang tema, rumusan masalah, metodologi, analisis data, temuan, dan kesimpulan. Ini kan udah semua nih. Memang abstrak tuh bahasa halusnya tuh ringkasan penelitian kalian itu dipersingkat menjadi satu halaman. Jadi dari awal sampai akhir, nah itulah hasil dari penelitian kalian dalam bentuk abstrak. Kadang waktu kita seminar atau apa yang dibagikan ke penonton itu abstraknya aja. Begitu orang baca, oh kurang lebih udah tahu nih, oh tentang ini penelitian dia. Jadi baru jelaskan. Jadi kita tidak perlu membagikan full semua halaman. Kemudian yang bab 1 pendahuluan berisi latar belakang tentang konteks penelitian, pentingnya riset dilakukan, dan motivasi peneliti melakukan riset. Maksudnya nih penelitian kita tentang ini ada batasannya. Kemudian kenapa apa pentingnya penelitian kalian dilakukan, dan motivasi peneliti melakukan riset. Motivasi kita apa? Oh, kita ingin mensejahterakan masyarakat. Oh, kita ingin menjaga kelestarian ekosistem. Ada motivasinya. Dan kemudian lanjut. Nah, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu istilah lain dari pertanyaan penelitian. Bagaimana menjelaskan tentang masalah apa yang ingin dikaji oleh peneliti. Nah, ini contohnya kan, rumusan masalah itu maksudnya pertanyaan dari yang kalian rancang di latar belakang tadi, apa sih yang mau kalian kerjakan? Nah, contohnya gini. Nah, ini tentang penyu ya. Bagaimana status penyebaran habitat penyu di Aceh Jaya? Mungkin kalian tadi yang di latar belakang menceritakan tentang penyu-penyu lah, penyu-penyu ataupun kehidupan penyu di Aceh yang sudah langka. Kemudian di rumusan masalah dia tanya, bagaimana sih status penyebaran habitat penyu di Aceh Jaya? Nah, itu contoh. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah. Nah, rumusan masalah tadi kan bagaimana status penyebaran habitat penyu di Aceh. Nah, tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui sebaran habitat penyu yang ada di Aceh. Nah, menjawab dari rumusan tadi. Kemudian manfaat penelitian adalah keuntungan yang mungkin diperoleh pihak-pihak tertentu apabila penelitian berhasil dilakukan. Contohnya, dari manfaat dari tujuan penelitian tadi, tujuan penyebaran habitat penyu tadi, manfaatnya adalah sebagai acuan bagi Pemkab dalam penentuan zonasi habitat penyu. Jadi manfaatnya tuh bisa dipakai untuk siapa gitu. Nah, itu manfaat. Kemudian yang bab kedua adalah tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan adalah berisi rangkuman atau kritik. Kritik ini lebih ke dalam info-info terbaru lah, kritik-kritik stakeholder lah, tentang saran-saran mengembangkan suatu potensi ekosistem sumber daya. Kemudian terhadap berbagai studi terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Maksudnya sini kan kalian review literatur itu kalian ambil kajian dari buku atau jurnal, nanti ada juga yang dari kritik. Ini biasanya dari media ataupun dari televisi, bahwasanya misalkan kritik benih lobster tidak boleh dijual, ataupun terumbu karang tidak boleh dirusak. Jadi bisa kalian campur lagi. Oh, ini ada ambil buku, ada juga ambil dari web KKP, ataupun dari media apa, dari TV mana, ataupun dari TV sih tidak bisa ambil sembarangan TV, dia harus dalam bentuk kayak diskusi talk show, bukan talk show ilmiah lah, ataupun ada webinar ilmiah, ada kritik-kritiknya, bisa kalian kombinasikan di situ. Bahwasanya kalau rangkuman di daftar pustaka tuh boleh kalian ambil bit lobster, tapi di forum online kayak webinar tuh tidak boleh. Jadi bisa kalian compare manakah lebih penting, apakah boleh ambil atau tidak ambil. Makanya perlu dilakukan penelitian berdasarkan pendapat dari masyarakat atau berdasarkan keadaan ekosistem di alam. Jadi kalian nanti bisa bandingkan dengan penelitian kalian. Kemudian teori, hubungan antar konsep menjelaskan tentang topik terkait. Maksudnya kan
Nah, kalian udah ambil tadi bab 2 tadi dari buku atau dari mana, nanti kalian cocokkan dengan ada teori apa aja situ. Di situ teori bahwa misalkan lobster ini dia hanya memijah pada musim-musim tertentu. Nanti kalian cocokkan, oh kalau teorinya kayak gini berarti kita harus turun penelitiannya di pada saat di ada lobsternya ataupun ada pada saat lobster pada berkembang biak ataupun pada saat penyu juga kalau ambil penyu di mana bulan yang penyu-penyu itu bakal naik ke daratan. Nah, itu kalian turun penelitiannya sampai kalian turun di musim yang ada penyunya. Itu maksudnya keseimbangan teori dengan kajian pustaka yang kalian ambil. Kemudian kerangka pemikiran itu cara berpikir peneliti yang diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ini semacam lebih kepada konsepnya kalau kerangka penelitian. Ini saya tunjuk ini belakang ya. Kemudian hipotesis. Hipotesis itu kesimpulan atau dugaan sementara yang terdiri dari 2 atau lebih variabel yang akan diuji. Perlu dicatat bahwa tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis. Jadi kan biasanya hipotesis ini untuk penelitian lab. Apakah perlakuan A akan mempengaruhi objek B ataupun apa contohnya yang bahasanya apakah dengan kita menggunakan bahan berbahaya buang limbah di sini akan mengakibatkan kematian ikan ataupun apakah dengan masyarakat menggunakan alat tangkap ini akan merusak terumbu karang. Jadi ada pengujian dua variabel untuk menentukan hasil penelitian kita. Bisa juga hipotesis pertama penggunaan alat tangkap ini berpengaruh pada terumbu karang. Hipotesis kedua penggunaan alat tangkap ini tidak berpengaruh pada terumbu karang. Tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis. Saya lihat juga kalau yang di SDA ini dia nggak pakai hipotesis. Yang pakai hipotesis itu biasanya di aquaculture. Dia karena uji nge-lab dia sudah ada hipotesis. Nah, cuma ini saya jabarkan aja supaya kalian tahu. Kalau ada yang tanya, hipotesis itu apa? Itulah yang tadi saya jelaskan, dugaan sementara. Nah, ini contoh kerangka pemikiran. Nah, jadi kan setiap yang kalian kerjakan itu dia udah ada alurnya. Misalkan permasalahannya apa, strateginya ini, kemudian umpan baliknya apa. Gini juga yang punya saya tuh. Yang ini kan ekosistemnya, ini manfaatnya, ini manfaat ekonomi atau manfaat yang tidak bisa dihitung. Kemudian outputnya dari penghitungan dengan metode tadi untuk mengetahui manfaat seperti apa, kemudian analisisnya apa, kesimpulannya apa, kemudian dia juga nanti terakhir ada konsep atau metode pengolahan. Jadi kalian waktu mau penelitian atau apa kalian buat dulu kerangka nih. Kerangka ini kalau udah jelas kan lebih enak kalian alur kegiatannya macam sudah dipetakan. Jadi mudahlah kalian untuk melakukan penelitian. Udah ada skemanya. Tinggal kalian ikuti aja dan dosen juga bakal lebih mengetahui penelitian dia dimulai dari ini dan berakhir di sini dengan tahapan-tahapan ini berarti sudah bagus. Ataupun kalau ada penambahan tinggal tambahin aja kan. Kemudian bab 3 metode penelitian itu meliputi pendekatan desain penelitian yang diterapkan dalam rangka pengumpulan dan menganalisis data. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dan sampel itu maksudnya siapa saja yang berpartisipan yang menjadi subjek atau objek penelitian dan bagaimana teknik sampling dilakukan. Nah, kita kan yang kayak saya bilang tadi, misalkan kita mengambil populasi nelayan. Nah, populasi nelayan itu kita nggak mungkin ambil semua, kita ambil beberapa sampel aja, misalkan nelayannya ada 200, kalau bisa 10%, 20 orang aja biar akurat. Gitu juga kita misalkan ambil sampel di hutan mangrove lah, hutan mangrove misalkan ada luasan 1 hektar. Kita ambil sampelnya setidaknya ya 100 meter kuadrat atau apa. Pokoknya ada batasan dia harus batasan antara populasi dan sampel tidak boleh terlalu jauh, ada syarat-syaratnya biar data kita ini valid. Kemudian teknik pengumpulan data, penjelasan tentang cara pengumpulan data itu kan ada data primer diambil lapangan, ada juga data yang sekunder atau studi pustaka, kalian lihat di internet atau di penelitian terdahulu. Kemudian caranya itu ada yang melalui survei itu kan kalian datang langsung, samplingnya dari sampel, populasi jadikan sampel baru disampling. Kemudian kuesioner, ada observasi datang langsung, kuesioner kan sebar kuesioner. Kemudian data primer, data sekunder, seperti yang saya bilang tadi kan. Nah, ini ada angket, wawancara, dokumentasi lapor resmi, absensi, jurnal. Ini kalau sekunder ya. Kalau yang langsung observasi, angket, wawancara itu emang di lapangan langsung. Kemudian pembahasan adalah deskripsi hasil penelitian. Di sini kan tentang temuan lapangan secara deskriptif, peneliti menjemahkan data ke dalam narasi. Nah, di sini maksudnya kan mungkin kalian dapat data suhu perairan segini. Nanti kalian bahas suhu perairan di daerah ini adalah pH segini, suhu segini, salinitas segini. Kalian buat nanti di tambahan pembahasan berdasarkan penyataan
Odum atau siapa, bahwasanya suhu segini cocok untuk budidaya ikan ini ya. Ada kalian tambah-tambahin lah. Kemudian begitu juga keanekaragaman mangrove-nya. Misalkan di daerah ini terdapat banyak Soneratia sebanyak berapa hektar atau berapa individu, ataupun daerah terumbu karang di sini masih bagus, ditandai dengan tutupan karang sebesar 95%. Nanti buat erangan bawah lagi bawahnya. Sesuai pendapat siapa bahwasanya kalau tutupan karangnya mencapai 90% masuk kategori yang sehat. Nah, itu udah deskripsi hasil kan. Kemudian ada analisis data. Analisis data ini pembahasan terbawa ke sini pula. Analisis data pembahasan lebih dalam tentang temuan di lapangan, datanya sudah diolah dan diinterpretasikan pada bagian ini, dan ada penjabaran melalui literatur terbaru yang relevan. Nah, selain di deskripsi saya jelasin tadi, dan analisis data itu dia hasil dari kalian menggunakan metode tadi, misalnya metode metode pengukuran karang menggunakan transek, nanti kalian buat hasilnya, kalian buat dalam tabel. Udah kalian buat dalam tabel, kalian juga buat grafikan, habis buat grafikan dibahas, baru ditambah dengan literatur terbaru, itu udah ada bentuk grafik sama tabelnya ya. Kalau yang analisis datanya nih udah pakai ada metode penjabaran rumusnya dari metode-metode tadi. Pasti setiap penelitian rumusnya beda-beda. Kemudian diskusi ini kalau di laporan itu kayak kita memberikan narasi atau deskripsi penelitian ini semacam opini kita. Jadi kan dengan kita memberikan ini kan orang jadi ingin berpikir, penelitian ini apa perlu tindak lanjut ya, atau perlu apa sudah benar ya, apa harus dilakukan lagi setelah ambil data ini. Jadi kan kalau yang makalahnya mungkin orang berdiskusi secara pribadi atau apa dengan rekannya di situ. Tapi kalau kalian paparkan bisa berdiskusi langsung di tempat kalian seminar kan. Di sini kalau diceritakan pembahasan ini merupakan pertemuan antara hasil analisis dengan teori. Maksudnya hasil analisis tadi itu kan analisis kalian menggunakan rumus, kemudian teorinya berdasarkan rujukan atau kutipan dari orang lain. Jadi kita lihat apakah analisis data yang kalian ambil dengan kutipan yang udah ada sebelumnya, apakah cocok ataupun tidak, ataukah berlawanan, cocok atau ada perbedaan sedikit. Nah, itu yang akan menyebabkan diskusi-diskusi. Kemudian peneliti bisa merujuk pula pada bagian review literatur untuk didiskusikan dengan hasil temuannya. Ya, ini kalau ada kejanggalan, misalkan penelitian kalian dapatnya misalkan suhu untuk budidaya ikan kakap mungkin 26. Literatur ini buatnya 29, kan berbeda. Nah, itulah maksudnya diskusi. Ditanya pembimbing, gimana sih kok bisa berbeda gini? Apakah kita ambil rujukan yang lain, ataupun ada apa alasan kita bisa berbeda suhunya ini? Mungkin jelaskan karena cuaca sini mungkin kurang baik ataupun apa ada. Itulah yang dikatakan diskusi tadi. Kemudian sini penutup, kesimpulan berisi tentang ringkasan dari hasil diskusi atau pembahasan. Ya, kesimpulannya kan dari hasil diskusi tadi itu, bab 4 yang kalian bahas tadi, kesimpulannya apa? Dan kesimpulan ini biasanya dia menjawab tujuan yang di bab 2 tadi. Kalau tujuannya 3, kesimpulannya juga 3 dijelaskan. Kemudian saran itu kan berisi tentang usulan teknik strategi penelitian topik yang dibahas. Nah, kita membuat strategi dari kesimpulan yang kita dapat. Jadi kesimpulan itu apa saja strategi yang perlu dilakukan. Kemudian rekomendasi itu tidak selalu dalam laporan. Jadi biasanya cuma ada kesimpulan dan saran. Rekomendasi nggak selalu ada, cuman ada pada saat tertentu tuh bisa direkomendasikan. Misalkan kalian penelitiannya tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, bisa kalian rekomendasikan. Kemudian juga penggunaan bahan tertentu untuk meningkatkan pemijahan ikan, ataupun metode pergantian kalian menggunakan formula ataupun obat apa biar atau zat apa biar kepiting itu cepat molting, ataupun setelah molting cepat mengeras. Itu bisa kalian rekomendasikan kalau memang berhasil kan. Nah, nanti kemudian rekomendasi ini harus meringkas apa saja yang menjadi usulannya untuk disampaikan kepada pihak atau instansi yang dituju. Nah, ini maksudnya kalau laporan penelitian kalian tuh di instansi tertentu, misalkan kalian ada di PT apa gitu, bahwasanya dengan penambahan fitoplankton atau alga ini akan mengurangi pencemaran perairan. Nah, itu bisa direkomendasikan kepada PT tersebut. Itulah yang dikatakan rekomendasi. Kemudian referensi itu daftar pustaka yang relevan, yang penulisannya dengan berkaitan dengan transparansi riset. Nah, maksudnya transparansi ini kan kalau kita tunjukin daftar pustaka mana-mana yang kita ambil, berarti orang bisa lihat, tujuan
si Pulan ini penelitiannya tentang ini tinjauannya, berarti kurang lebih dia mengacu pada sini. Tapi kalau kita tidak buat di daftar pustaka, kita ambil mana-mana aja, gitu kita nggak jujur. Kita rumus ini diambil dari mana ya? Itu pun caranya juga dia kaji dari mana ya? Biasanya kan orang kalau buka Dapus itu di copy, di paste, dia bisa lihat, oh naskah aslinya kayak gini. Oh dia emang ada kutipan ini kan. Biasanya orang mengada-ngada tuh. Udah dibuat hasil penelitiannya, daftar pustakanya buat aja asal-asal. Nanti pas kalau di tempat saya dulu dicari tuh dapusnya iseng-iseng, bukan iseng, dicoba beberapa sampel, dapusnya di copy paste, ada nggak betul kayak dia tuh bilang tuh. Tapi kalau nggak betul ketahuan tuh. Ataupun si dosen tuh nanya langsung ke mahasiswa. Nah, ini kan kamu ambil dari acuan si Budi tahun 2020. Boleh saya lihat nggak buku atau papernya atau di halaman mana itu? Nah, itu kita kalau nggak punya ya kita kurang transparansi sih, tapi itu bisa jarang ditanya. Ada orang-orang tertentu yang nanyain, mana sih file yang kamu ambil tuh? Jangan kamu cuman ngutip aja dari punya orang. Kalau ngutip punya orang kan bisa rentan salah. Udah dari sana salah, makin salah lagi sama kita. Nanti punya kita ditiru orang lain, salahnya nggak selesai. Tapi kalau kita bisa tunjukin buktinya, di bagian mana kita ambil itu, baru punya kita benar-benar transparansi. Tapi bagusnya seperti itu, tapi sampai sekarang belum diterapkan sekali, masih belum seketat itu. Kemudian lampiran ini merupakan dokumen penting yang perlu diketahui pembaca. Dokumen diletakkan di bagian lampiran karena dianggap terlalu memakan tempat apabila diletakkan di bagian isi atau bagian lain selain lampiran. Nah, misalnya kalau saya contohin ini, kan saya untuk mengambil data waktu itu penelitian perlu ada kuesioner penilaian. Biasanya kalau dibilang di bab 4 tuh kita mengambil data menggunakan kuesioner. Orang yang mau melakukan penelitian berikutnya kan bingung dia. Kuesioner seperti apa ya? Pas dia mau buat kuesioner sendiri atau cari nggak tahu di mana. Sementara kalau ini saya paste di bab 4, itu panjang kali bab 4-nya, agak capek dibahas. Makanya dilampirkan di lampiran. Jadi nanti orang yang mau penelitian atau apa, dia tinggal buka aja, oh kuesionernya kayak gini. Kita minta filenya, kita copy aja. Nah, kemudian juga ambilnya di mana dia? Oh, di sini. Yaudah, kita tiru aja kuesionernya, ataupun ada cara analisis data misalnya lampiran, ataupun foto tuh kelihatan, oh bapak ini cara ambilnya kayak gini, oh ambil metode ini dengan foto jarak segini, ataupun ikan yang dapat yang kayak gini. Jadi kita bisa memberikan info-info yang bagus atau terbaru pada orang yang tujuan pembaca kita tanpa mengganggu konteks yang di bab 4 tadi. Oke, kenapa nih kok gerak sendiri ya? Maaf tadi materinya mau udah selesai kan, udah selesai, jadi mungkin ya sambil saya tunjukkan yang kuis tadi ya, sambil saya absen ya. Nah ini kan, ini nggak ada sih kalau di skripsi atau PKL nggak ada, tapi kalau di makalah tuh ada kata sulit atau kata-kata asing lah. Disebut apa sih kalau di makalah itu? Jadi kalau yang tahu, yang udah tahu nanti tunjuk aja, tunjuk tangan atau siapa ya. Cuma saya mohon maaf ya, lupa pula yang udah kuis. Pak, ya Pak, kalau nggak salah Pak, kesimpulan dia Pak. Maksudnya? Kak, dari kata sulit itu, catatan kutipan dan ataupun kata sulit itu kutipan-kutipan Pak. Bukan, misalkan ya, saya contohin ya. Kata sulit itu misalkan kita di mangrove mungkin ada propagul sama dengan langsung ada juga apa gitu ya, transek itu apa, itu ada baris huruf sesuai abjad, itu yang kata-kata yang jarang didengar, ada arti-artinya. Nah, nama lainnya itu apa tuh? Bukan simpulan itu. Ada banyak, bisa paling nggak ada 20-30 kata lah dari setiap makalah itu yang jarang-jarang orang dengar. Kayak tadi, kayak propagul, habis itu juga kayak transek, kayak habis itu ata tanster mungkin. Nah, itu nanti kan ada apa namanya gitu, ada apa nama bagian dari halaman itu di makalah itu disebut apa, ada yang kata sulitnya, ada artinya. Masalah kalau yang kalian bisa jawab bahasa lain juga boleh, tapi kalau maksud yang saya bilang itu bahasa Inggris satu kata. Saya absen dulu ya. Anita ada di sini. Faizil ada. Faizil. Marhaban ada? Ada Pak. Ada kan? Marhaban. Nur Amisa? Nggak ada. Nur Amisa belum bergabung. Saya Radius ada. Ada Pak. Ada. Mana? Bentar, saya nggak kelihatan.
Oh ada, Nur Anissa ada. Saya Radius tadi yang bertanya tadi. Husnul ada? Husnul. Ada tadi. Pak. Hah? Ada Husnul lah? Ada dia. Ada Pak, ada. Oke. Si Putri ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada Pak. Lagi dalam perjalanan, Apa? lagi dalam perjalanan dinas. Oh, berarti izin ya, kalau perjalanan dinas ya. Iya, Pak. Ya, Kemudian si Ju ada di sana. Yuni ada, wanita dia. Ada Pak, ada. Iya, iya. Ada. Kebetulan ada di video tadi. Nur Karya ada. Si Ilham ada? Ilham 2016 tuh. Tidak ada, Pak. Belum ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Faziliadi? Tidak ada juga, Pak. Ada. Faziliadi. Di Habil ada? Habil Maulana. Ini matikan anunya tuh. Ya, bisa saya matikan juga sih dari sini apa? Lanjut. Berarti yang belum ada ini si Faizil, Ilham Senior, Faziliadi sama si Habil ya. Ngapa kita tunggu nih sambil ada yang mau bertanya nggak atau mau jawab kuis tadi? Hampir kata sulit ini hampir sama kayak daftar istilah lah. Kata sulit garis miring daftar istilah. Cuman kalau bahasa Inggrisnya apa sih? Ataupun bahasa ilmiahnya apa sih namanya? Brownlee. Abstrak, Apa? Pak. Bukan abstrak. Bukan abstrak ya. Saya bilang tadi panjang dia tuh kalau abstrak. Brownlee, Apa? Pak. Hah? Brownlee. Aduh, tulisannya saya nggak. Oh, didikte hurufnya kayak mana? Nggak tahu juga tulisannya, Pak. Cuman Iya. Ada yang mau bertanya nggak? Sambil nunggu jawab kuis. Ada hal-hal yang ingin tanyakan? Tanya Said. Saya tanya dulu kan. Memang kan kuis itu kalau terjawab ya terjawab, kalau nggak terjawab ya nanti ada di minggu depan. Ada yang mau bertanya ya bertanya kan. Tanya ya, Pak. Tanya, maksudnya gimana penerapannya di PKL atau skripsi kalian kan, bagian mananya atau apanya. Nah, maksudnya nggak mesti yang di PPT ini, maksudnya, oh Pak kalau di skripsi kami kayak gini Pak, ataupun di PKL kami kayak gini Pak, ini kayak mana, gitulah kurang lebihnya. Karena kan kalau yang saya bilang tadi kan kalian baru dengar ya pasti nggak langsung teringat, pasti takutnya lupa. Tapi kalau yang apa ya, kalau tentang skripsi atau kendala PKL kalian ya bisa jelaskan di sini. Ini kan sekalian diskusi karya ilmiah kan, gimana? Atau lancar-lancar aja nih itu kalian nih progres. Kalau lancar-lancar aja ya emang udah nggak apa-apa berarti. Emang lancar. Pak, Ya? tadi kan bahas tentang paper kan, Pak? Iya, paper. Nah, jadi saya mau nanya nih, Pak. Nah, gimana nih? Pasti setiap penulisan paper itu tidak ada yang mulus-mulus saja seperti yang Bapak bilang tadi. Pasti kita harus melakukan pergantian seperti kita melakukan pergantian judul. Pasti ada kan, Pak? Ya. Jadi yang saya tanya ini, Pak, dia berapa poin yang sering terjadi apabila kita melakukan penulisan paper itu, kesalahannya itu di mana aja, Pak? Penulisan paper itu kesalahannya biasanya di metode nggak mungkin. Biasanya tentang literatur, karena kalau paper itu kan kalau skripsi kan metodenya digunakan harus apa. Kalau paper itu di pembahasannya tuh udah jelas atau belum, ataupun apa alasan Anda mengambil pembahasan ini. Karena dia paper itu biasanya orang lebih mereview hasil, bukan mereview cara kerja. Karena cara kerja nggak mungkin disuruh ulang. Dia pasti cuma bilang, oh kalau metodenya ini, tujuannya ini harus ada pembahasan tentang ini, ataupun pembahasan tentang apa harus ada, ataupun pembahasannya tidak bisa seperti ini. Dia harus dikaji tentang ada pembahasan tentang apa gitu. Dia lebih ke bab 4-nya kalau paper di hasil. Tapi kalau yang proposal skripsi atau PKL tuh di metode dia. Begitu metodenya nggak cocok atau apa langsung dikoreksi.
nggak dihasil lagi, karena kalau hasilnya nggak apa-apa, hasil kan emang buat dinilai. Tapi kalau paper dia bukan untuk dinilai, untuk layak atau nggak layaknya. Kalau emang penjelasannya nggak lengkap ya nggak layak, ditolak papernya. Tapi kalau skripsi, begitu metodenya nggak meyakinkan atau kurang tepat ya mending dibatalin terus daripada dia salah turun, salah ambil data, nggak bisa diapa-apain datanya. Nah itu dia bedanya. Dia kalau pengulangan kata Pak, maksudnya kayak ada kata dalam satu baris itu ada 2 kata seperti dengan dan dengan seperti itu Pak. Itu apa disebut juga salah tuh Pak ataupun gimana? Oh iya, kalau dalam satu kalimat dia disarankan tidak ada kata yang sama. Misalkan kita udah ambil dengan, misalkan dengan apa ya? Mengukur alat ini dengan kecepatan tinggi. Langsung satu lagi Dengan ganti dengan itu diganti apa? Harus ada kata penggantinya. Dia pokoknya dalam satu kalimat nggak boleh ada yang sama, tapi kalau dalam satu paragraf boleh. Satu paragraf kan ada 5 kalimat biasanya kan, paling dikit. Tapi kalau satu kalimat itu dia emang nggak boleh ada yang sama. Nggak mesti kata dengan aja, dalam, ataupun apa gitu ya. Itu nggak boleh, kecuali benda ya. Kalau benda boleh, karena kan benda bukan kata kerja. Misalkan ya mangrove lagi nggak apa-apa. Tapi kalau yang kata kerja dia nggak boleh. Memang nggak tertulis ya di panduan, tapi biasanya itu langsung begitu kita periksa langsung disanggah tuh. Oh jangan diulang lagi kalimat ini. Nah, tapi biasanya yang nggak diketahui mahasiswa tuh, dia biasanya ada banyak paragraf, ada banyak berapa paragraf di bab 2 turun lagi ke bab 4. Dia di bab 2 jadikan kajian pustaka, tapi di bab 4 dijadikan ini rujukan dari penelitian dia. Jadi kayak sekali ambil multifungsi. Sebenarnya itu emang nggak dibilang sih, sebenarnya nggak boleh tuh. Kalau emang di bab 2 tuh udah dijelasin tentang apa, bab 4-nya jelasin yang lain. Kalau emang mau dipakai di bab 4 sebagai rujukan, segera ganti. Yang di bab 2 ditarik, dimunculin di bab 4 aja. Jadi biar nggak double-double ngulang lah, nggak ngulang paragraf. Kalau yang saya bilang tadi dia masih ngulang kata. Kalau ngulang paragraf itu biasanya mahasiswa gitu dia. Kadang-kadang udah ada jawaban di bab 2, aku copy lah ke bab 4 biar nggak capek cari baru. Kebanyakan kayak gitu. Gimana lagi? Said atau ada yang tanyain? Yang lain yang mana nih? Ada lancar atau ada kendala? Biasanya apa sih yang dikoreksi waktu bimbingan tuh apanya atau apanya bisa coba kita diskusi di sini kan? Karena kan dia beda-beda dia. Karena panduan karya ilmiah ini banyak sekali. Saya cari kayak gini, kalian pun cari ada caranya sendiri, dosen lain cari pun ada cara sendiri. Jadi masing-masing yang menerapkan metode sendiri, tapi saya coba menjelaskan yang umumnya. Yang lain kayak mana? Ada kendala atau apa? Paling Pak kendalanya di metodenya Pak. Oh, kalau metode yang kayak saya bilang barusan atau saya contohin di kemarin kan, nanti kan ada bisa copy link jurnal materi kemarin Anita. Waktu saya presentasi kemarin itu ada link jurnalnya, kamu ketik aja keyword kamu, misalnya kamu keywordnya terumbu karang atau ikan, nanti ada muncul di situ kan. Di jurnal itu bisa ada 2 atau 3 metode. Kalau kamu baca kira-kira cocok atau kamu bisa kerjainnya, kamu ambil. Kalau nggak bisa, ambil yang judul lain. Yang penting yang kamu bisa lah. Jadi kita nggak mengacu pada satu metode. Karena cari metode ini paling lama. Saya pun waktu dulu S1, S2 cari metodenya lama. Karena pas saya cari ini, oh saya nggak bisa nih ngerjain ini. Saya nggak sanggup ambil dengan cara ini. Ataupun saya nggak bisa ngitung nih, cari lagi. Sampai dapat metode yang kira-kira bisa saya hitung, ataupun kalau nggak bisa saya hitung, kawan saya bisa ngitungin, bisa bantu lah. Nah, baru kita ajuin ke dosen. Kalau dosennya setuju, baru lanjut kita penelitian kan. Biasanya agak yang lama itu yang metode. Karena kalau udah dapat metode, udah pasti betul. Anita ada apa? Terus Metodenya? kan, Pak, Hah? Gimana? kan Pak. Jadi pas di daftar pustaka tuh ada ininya apa? Menurut si menurut si Mandiri misalnya 2013. Terus pas dicari daftar pustakanya itu nggak ada Pak itu. Oh daftar iya. isinya. Pas kita cari daftar isinya itu nggak ada. Daftar isi apa daftar pustaka? Daftar pustaka kan? Daftar pustaka ada, misalnya menurut si Mandiri 2013 kayak gitu kan. Tentang reproduksi ikan kayak gitu. Terus pas dicari di daftar isinya itu, udah nggak ada Pak. Pas dicari di daftar isinya itu nggak ada nama si Mandiri tadi kayak gitu.
Itu gimana, Pak? Itu ambil di mana kamu? Di apa? Skripsi orang atau blog atau apa? Ya di skripsi orang, Pak. Kan kemarin tuh nyarinya di skripsi tapi nggak bisa dibuka. Terus ada itunya apa? Kayak tulisan kayak gimana? Bagian dari apa? Dari jurnal itu juga, cuman nggak dinampakin semuanya, Pak. Ya, sebagian Nggak bisa gitu dia. Apa ya? Kadang emang orang nggak terlihat. dibuka. Kadang nggak dibuka gitu, kadang nggak ada diminta bayar, kadang ada so ikut follow atau apa. Itu nggak, kalau yang kayak gitu dia sumbernya nggak pasti. Kalau lagi beruntung ada metodenya, tapi kalau yang kayak Anita nih kebetulan dia dapat yang nggak ada, tuh sering juga sih. Itu baik cari yang lain, ataupun kalau ada kontaknya, kontak person di web itu dihubungi, suruh gimana cara bukanya. Karena kan kalau itu kan Anita ini termasuk dia apa ya, ngambil bahan mandiri tapi tidak resmi ya. Resikonya gitu, ada yang full, ada nggak full. Tapi kalau yang kayak saya bilang waktu itu di jurnal, itu emang terbuka semua ya. Nah itu emang udah apa ya, udah emang yang uploadnya apa ya, sesuka dia. Kalau dia nggak mau tampilin ya, nggak ditampilin ya. Mungkin dia mau kasih lihat skripsinya tapi nggak bisa ditampilkan, mungkin ada di upload di jurnalnya. Cuman jurnalnya ya nanti ya entah di mana linknya atau apa. Bagusnya sih kalau saran saya Anita cari metode yang lain. Kalau ada metode lain, cari metode serupa di web lain atau sumber lain, ataupun hubungi kontak person situ, email atau apa. Nah, mungkin gitu. Jadi ini kan, Pak. Enggak, Pak. Nah, jadi kan di daftar pusakanya tuh, gimana kita bilang? Di daftar pustaka ada, tapi di bab 2-nya nggak ada, atau di naskahnya nggak ada. Pas daftar isinya, Daftar isi sedikit kan harusnya. Daftar kayaknya ada di naskah tapi nggak ada daftar pustaka. Atau metode ataupun di metodenya gitu ya, di metodenya nggak. Di daftar isi ya. Daftar isinya misalnya kan menurut Mandiri reproduksi ikan ini menyatakan ini kayak gitu kan, Pak. Terus pas ditengok di daftar dari daftar pustakanya itu nggak ada. Terus kita cari yang lain lagi kan, Pak. Karena informasi tentang ikan itu ibaratnya masih terbatas. Iya. Gitu. Kalau itu kan biasanya misalnya kita dapat suatu sumber, misalkan kayak Anita tadi nggak ada di dapusnya atau nggak ada apa. Kita cari sumber lain juga nggak ada. Kemungkinan si A tadi ngopi ke si B. Cuma mungkin coba nanti yang metode yang Anita mau cari, pastekan aja di link jurnal yang saya kasih waktu itu, yang di SDA Journey itu di PPT-nya ada link jurnalnya. Coba paste ke sana metodenya. Kalau muncul nanti ada, siapa tahu ada di sana. Kalau nggak ada, pakai cari di link jurnal lain atau apa, ataupun tanya sama dosen yang di SDA yang bidang tentang itu, di mana sih biasa ambil metode seperti ini, ataupun kasih lihat metodenya apa. Enggak, nanti kirim aja ke WA saya atau Japri, metode ini Pak, bisa tolong cariin bentar ininya. Saya coba cari kan. Kalau emang basic saya itu bisa dapat, kalau nggak basicnya nanti saya bilang saya belum dapat, bisa coba tanya sama yang lain mungkin supaya dapat kan. Nanti kirim aja. Fotokan atau apa kan, biar saya cari. Ada lagi yang ingin tanyakan? Yang kendala-kendala yang lain itu apa? Sebenarnya kan hal-hal kayak gini simple ya, tapi kadang kalau kita nggak bercerita atau nggak nanya ya susah. Tapi kalau kita tanya-tanya kan mungkin ada kawan yang bisa bantu, atau kawan pernah ngalamin dia bisa tahu. Tapi kalau kita nggak tanya ya nggak tahu. Ada yang lain nggak? Nggak usah malu sih bertanya, itu biasa. Setiap orang tuh pasti ada kendalanya penelitian. Saya juga waktu S1 S2 ada kendala. Nggak lancar-lancar aja. Jarang yang lancar-lancar aja. Ada lain tanya. Ada lagi? Enggak, Pak. Nah, ini
Itu tuh. Gimana Anita? Masalah referensi itu Pak. Ya, referensi Kan dia kenapa? bahasa Inggris semua tuh Pak. Susah. Referensi dianya. Referensi Kan dia. kita menurut si Cuhen gitu kan Pak. Tuh, Terus bahasa Inggris semua Pak, kan Pak. Kita translate translate tuh. Iya, translate. enggak ini Oh iya. susah Pak. Dia kalau jurnal itu translate-nya jangan apa ya? Jangan satu halaman per satu paragraf atau per satu kalimat. Satu kalimat capek. Satu paragraf aja. Udah dapat satu paragraf, kalian apa ya? Kalian paste di atas, bawahnya kalian rangkai sendiri dengan bahasa kalian. Karena tuh bahasanya tuh apa ya? Agak beda. Logat kayak kita dengerin logat orang bahasa Inggris ngomong sama orang Indonesia ngomong bahasa Inggris. Kalau orang Indonesia ngomong bahasa Inggris masih bisa kita dengar karena dia kosakatanya sama kayak kita. Nah, jadi kalau jurnal ini kan masih kosakata mereka. Kalian paste satu paragraf. Satu paragraf itu dan paling banyak tuh, terdiri dari minimal 5 kalimat, baru kalian artikan satu paragraf. Nah, itu pun mengartikannya pun kadang nggak sekali, kadang 2 kali. Dia nggak ngerti pun apa dia bilang. Tapi nanti paham juga sih. Nah, kalau udah maksudnya ini, maksudnya itu. Tapi jangan coba-coba kalian translate itu per satu halaman itu rusak aja jadinya tuh. Memang butuh waktu sih. Oh, gitu. Anita itu kayak mana translate-nya? Per semua gitu. Iya Pak, susah. Ya, itulah rusak itu. Langsung acak-acakan kali bahasanya. Tapi kalau satu paragraf masih enak lah. Ya kita bayangin aja sih dia ngomong apa. Nah, ini kayaknya gini gitu. Ataupun kalau yang terlalu susah nih minta bantuan pembimbing. Apa? Ya. Cara pemakaian ini Pak, apa? Kan di penelitian kita tuh ada trop lab-nya. Apa? Trop apa? Trop lab. Droplet apa sih? Lab ini untuk melihat tingkat trofik ikan itu, Pak. Oh, iya, salah satu metode. Terus. Kenapa? Terus cara lihatnya itu belum ngerti ya, Pak. Oh, kalau teknis itu kirim Udah lagi ya. dilihat tutorial-tutorialnya nggak ada, Pak. Oh, itu kirim lagi aja ke WA saya atau apa? Karena saya itu juga baru dengar kan, saya pelajari dulu kayak mana kan. Kalau karena saya nggak bisa langsung jawab itu karena jawab metode dengan asal-asal kalau bukan basic ilmu kita tuh bahaya, bisa salah. Mending saya lihat dulu kalau yang kayak gitu. Saya lihat dulu kayak mana cara kerjanya nanti saya kabari. Dikirim aja tadi itu apa tadi yang metode yang nggak ada daftar pustakanya, yang ada di dapur sama yang Droplet tadi kirim aja ke WA. Kirim file atau kirim foto. Nanti saya coba buka. Oke, di sini carinya. Oh, sini bacanya. Oh, maksudnya kayak gini. Saya bantu di situ paling. Terima kasih, Pak. Oh iya, sama. Ada lagi nggak nih? Yang lain, Pak, nggak ada kendala? Atau Siju lancar-lancar aja? Atau yang lain gimana? Ini lancar nih, Pak. Siapa? Oh, Yuni ya. Oh iya. Alhamdulillah lah kalau lancar. Alhamdulillah, Pak. Nanti sanggup pula, Pak, kalau lupa lancar. Enggak asal ada metodenya bagus, enggak sangkut ya. Metodenya udah pas, udah. Sama kalian kan sebelum gimana ya? Sebelum turun penelitian tuh bagusnya nyoba pakai data nebak-nebak lah. Oh, misalkan saya dapat data tropisnya segini, dapat data pertumbuhan ikannya segini, dapat data panjang ikannya segini. Coba-coba kalian hitung sendiri. Bisa nggak kalian hitung? Oh, bisa aku hitung. Oh, berarti nanti gampang ya. Sampai nggak bisa pula kalian hitungnya. Maksudnya coba dulu dengan ECC-nya datanya segini lah dapatnya. Nah, bagusnya gitu. Buat jaga-jaga. Pastiin alatnya nanti ada ataupun metode-metodenya atau cara software hitungnya ada. Kalian cek semua sebelum turun. Jangan sampai turun jangan sampai mikirin ini. Yang penting turun aja dulu, nanti kita olah belakangan tuh jangan. Susah kayak gitu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Yang lain gimana nih?
Coba saya panggil sekali lagi yang belum, siapa udah ada ya. Si Faizil udah gabung belum? Faizil belum ya. Faizil, Ilham, Fazliadi, Habil belum ada. Ada lagi yang ditanyain? Kuis tadi saya coba jawab aja ya. Kuis tadi maksudnya tuh kata sulit atau kata asing itu maksudnya glosarium dia. Glosarium kalau di makalah. Nah, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Ada yang ingin tanyakan atau apa yang ingin didiskusikan sebelum saya tutup? Ada lagi? Ada lagi mau tanyain? Kalau nggak ada, kita... Enggak, Pak. Nggak ada ya? Oke. Berarti kalau nggak ada lagi, saya tutup dulu share-nya. Ada stop share. Nah, berarti sekian dulu materi kita hari ini tentang penulisan karya ilmiah pertemuan ke-10. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan langsung di penelitian kalian. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.